Penjara merupakan sebuah tempat di mana seseorang menjalani hukuman atas kesalahan yang dilakukannya. Akan tetapi, berbeda dengan saat ini, terlihat seorang pria tiba-tiba terbangun hilang ingatan di sebuah penjara tingkat 48. Pria itu bernama Pry, dan Pry kini sedang berada di dalam penjara yang orang-orang menyebutnya dengan lubang penjara. Terlihat seorang pria parubaya, yaitu teman sekamar Pry yang bernama Trimagasi, menjelaskan situasi di penjara saat ini. Karena mereka berada di nomor 48, dipastikan makanan yang turun sudah habis karena dimakan oleh para penghuni tahanan di atas mereka. But you'll see, number 48 could actually be. Tidak ada yang tahu pasti sebenarnya ada berapa lantai penjara itu, karena orang-orang di sana tidak berani untuk mencari tahu hal tersebut. Saking seramnya penjara di sana, para tahanan yang putus asa melakukan bunuh diri. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie. Dan balik lagi bersama saya Ben yang akan menemani kalian sambil ngopi tentunya, sembari menceritakan sebuah film fiksi ilmiah horor yang cukup seru untuk disimak. Jadi buat yang penasaran, mari langsung saja ke alur cerita film The Platform. Ternyata para tahanan akan berpindah-pindah tempat sesuai yang ditentukan oleh para kepolisian yang menahan mereka selama sebulan sekali. Untungnya Pry dan Trimagasi berada di lantai 48 saat ini dan masih bisa menikmati makanan meskipun itu hanya sisa-sisa orang yang di atas mereka. Setelah kereta makanan itu turun, tiba-tiba suhu ruangan tahanan mereka seketika meningkat dengan sendirinya. Dari omongan Trimagasi, jika seorang tahanan tidak memakan makanan yang disediakan dan malah menyimpannya, pihak kepolisian tak segan-segan akan membuat tahanan itu mati terpanggang. Mendengar hal tersebut, Pry pun langsung membuang apel yang baru saja ia simpan. Keesokan harinya lagi dan lagi, Pry yang tidak nafsu makan menolak ajakan Trimagasi untuk menikmati hidangan yang disediakan. Setelah kereta makanan itu turun, Trimagasi pun mengatakan alasannya ada di tempat itu. Ternyata 2 tahun lalu, Trimagasi yang emosi tak sengaja melempar sebuah TV dari lantai atas rumahnya yang menimpa seorang imigran yang membuatnya meninggal secara mengenaskan. Karena kejadian itulah Trimagasi yang diberi 2 pilihan, mau rumah sakit jiwa atau lubang penjara. Lebih memilih lubang karena dirinya tidak gila. Dari sinilah Pry baru mengingat bahwa ia dipenjara karena sebuah masalah. Diketahui sebelum para tahanan memasuki penjara, mereka diberi pilihan untuk membawa sebuah benda yang mereka mau. Terlihat Pry yang hobi membaca buku dan ingin berhenti merokok, membawa sebuah buku yang sangat digemari para pecandu rokok. Sedangkan Trimagasi tanpa diduga, ia membawa sebuah pisau. 3 hari kemudian, setelah sekian lama tidak makan, akhirnya Pry membulatkan tekadnya untuk makan bersama Trimagasi. Meski awal-awal sedikit menjijikkan, lama-lama Pry menjadi terbiasa memakan makanan di sana. Keesokan harinya, Pry dibuat kaget oleh seorang tahanan yang terjatuh terjun bebas dari lantai atas. Melihat hal itu, tentu saja Pry menanyakan pada Trimagasi bagaimana caranya bertahan hidup selama 1 tahun lebih jika berada di lantai paling bawah. Belum juga Trimagasi menjelaskan, kereta makanan pun turun dengan membawa seorang wanita bernama Miharu. Do you know her? She comes down every month. Secara gak disangka,
Miharu turun setiap bulan hanya untuk menemukan anaknya yang ternyata terjebak di dalam lubang. Akan tetapi, selama berbulan-bulan mencari, Miharu tidak menemukan anak sematawayangnya itu. Saat kereta makan itu turun, Prai melihat kalau Miharu hendak diperkosa oleh kedua tahanan di bawahnya. Prai yang tak bisa berbuat banyak meneriaki para tahanan itu agar tidak memperkosa Miharu. Tanpa diduga, tak berselang lama Miharu kembali naik ke atas kereta setelah berhasil membunuh dua pria cabul tersebut. Suatu hari saat Prai terbangun dari tidurnya, ia dikagetkan dengan dirinya sendiri yang terbangun dalam keadaan terikat. Terima kasih ternyata sengaja melakukan hal itu karena saat ini mereka berdua berada di lantai 171, tempat di mana makanan tidak akan sampai ke lantai tersebut. Oleh karena itu, demi menyambung hidup untuk 1 bulan ke depan, Terima Kasih berencana untuk memakan perlahan-lahan tubuh Prai. Meskipun Prai mencoba berusaha keras untuk terbebas dari ikatan itu, ia dibuat pasrah karena ikatan yang dibuat Terima Kasih begitu kuat. Singkat cerita, 1 minggu kemudian setelah Terima Kasih mencoba untuk menahan lapar dan hausnya, ia langsung melancarkan aksinya membedah daging Prai, mengambilnya sedikit demi sedikit untuk dimakan. Tapi untungnya saat kereta makanan itu turun, Miharu yang juga ada di atasnya segera menyerang pria tua bangka itu. Setelah membebaskan Prai di luar nalar, Miharu menyuruh Prai untuk menghabisi Terima Kasih saat itu juga. Keesokan harinya terlihat Miharu yang masih berada di sel tahanan. Mereka memakan daging Terima Kasih. Melihat Prai yang kesakitan, Miharu pun mencoba untuk memberikan potongan daging tersebut pada Prai. Di atas ruangan mereka terlihat seorang kepala sipir penjara di sana yang memarahi semua juru masaknya karena terdapat rambut di dalam makanan yang akan disajikan pada para tahanan. Ternyata kondisi para tahanan di dalam lubang penjara tidak diketahui oleh para kepolisian, termasuk sipir penjara yang menganggap kalau para tahanan baik-baik saja. Satu bulan kemudian, setelah selama ini Prai memakan tubuh Terima Kasih, kali ini ia terbangun di lantai 33 bersama seorang wanita bernama Imogiri yang membawa anjingnya. Dan ternyata Imogiri sendiri merupakan seorang petugas penjara lubang yang tempo lalu memasukkan Prai ke penjara. Do you have any gluten or lactose intolerance? No. Imogiri sendiri secara sukarela menjelaskan kalau dirinya masuk ke lubang hanya penasaran dengan keadaan para tahanan. Mendengar hal tersebut tentu membuat Prai seakan tak percaya dengan keputusan bodoh yang diambil Imogiri. Tak lama kemudian kereta makanan pun muncul ke hadapan mereka berdua. Terlihat jelas Imogiri langsung membagi makanan-makanan itu ke beberapa bagian. Melihat hal tersebut, Prai pun mengatakan kalau apa yang dilakukan Imogiri hanyalah sia-sia karena para tahanan-tahanan di bawah tidak akan memperdulikan tindakan Imogiri. Portions I've given you and that you prepare 2 similar ones. Please, sir. Benar saja, Imogiri yang keras kepala pun mencoba untuk memperingati tahanan yang berada di bawah mereka. Terdengar jelas tahanan itu mengatakan seperti apa yang Prai katakan. Tidak peduli apa yang dilakukan Imogiri karena mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Gentlemen, please eat
your portions and prepare two similar ones for the... Hingga di suatu hari secara gak diduga Prai dibuat kaget saat kereta makanan itu turun sembari membawa Miharu yang terluka cukup parah. Tanpa menunggu lama, mereka pun segera menyelamatkan Miharu dan memberikannya pertolongan. Malam harinya Miharu yang kelaparan bertindak di luar dugaan. Ia malah membunuh anjing kesayangan Imogiri. Untungnya sebelum hal buruk terjadi, Prai bisa meredakan suasana. Setelah Miharu pergi, Prai mengatakan kalau Miharu merupakan seorang ibu yang mencari anaknya yang terjebak di dalam lubang. Mendengar hal tersebut, Imogiri menjawab kalau Prai telah dibodohi karena Miharu sebenarnya pembunuh gila dan mengalami gangguan jiwa. Singkat cerita, 1 bulan kemudian Prai dibuat kaget saat terbangun karena ia kini berada di lantai 202. Tak hanya itu saja, Prai juga dibuat shock saat melihat Imogiri yang putus asa malah menggantung dirinya sendiri. Di tengah rasa ambigunya itulah, Prai dibayang-bayangi oleh Trimagasi dan juga Imogiri yang membuat Prai sangat ketakutan. Whoever eats my flesh and drinks my blood. Hingga di suatu hari secara mengejutkan ia terbangun dan berada di lantai 6 bersama seorang pria bernama Baharat. Tampak jelas Baharat yang baru berada di lantai atas pun sangat senang dan berniat memanjat sampai ke lantai paling atas. Melihat hal tersebut, Prai pun seketika melarang Baharat karena apa yang dilakukannya sangatlah mustahil. Karena hal itulah di keesokan harinya mereka berdua mencoba untuk menuruni lubang dengan mengandalkan kereta makanan. Secara mengejutkan, di setiap lantai Prai dan juga Baharat menyuruh para tahanan untuk memakan makanan secukupnya saja demi para tahanan di bawah mereka. Hingga di salah satu lantai mereka bertemu dengan pimpinan Baharat yang ternyata adalah mantan militer bernama Amigo. Di sanalah Baharat dan juga Prai diberi sebuah usulan untuk membawa salah satu makanan enak sampai ke atas dengan utuh tanpa tersentuh apapun. Hal itu mereka lakukan seakan-akan para tahanan memberi pesan bagi para polisi atau sipir yang berada di atas. Di tengah perjalanan mereka sangat disayangkan, Prai harus melihat Miharu yang tewas dibunuh oleh para tahanan di lantai tersebut. Atas hal itulah Prai dan Baharat yang emosi pun membantai kedua tahanan itu. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan menyaksikan banyaknya orang yang tewas secara mengenaskan, akhirnya mereka berdua tiba di lantai 333. Tampak jelas keadaan Prai dan Baharat terluka dengan cukup parah karena pertarungan tadi. Di tengah obrolan mereka, Prai yang tersadar mengetahui kalau ternyata selama ini anak Miharu bersembunyi berada di lantai 333. Saat Prai dan Baharat akan menghampiri anak itu, kereta makanan seketika turun membuat mereka berdua terjebak. Benar saja, gak lama kemudian muncul anak Miharu yang ternyata entah bagaimana caranya masih hidup sehat walafiat di tempat itu. Dan anehnya lagi, meski mereka menyimpan makanan, sel tahanan tidak terasa panas sedikit pun. Melihat anak Miharu yang kelaparan, Prai dan Baharat memberikan makanan tersebut pada anak itu. Malam harinya sangat disayangkan karena luka di tubuhnya yang sangat parah. Baharat yang kehabisan darah harus tewas dalam keadaan yang menyedihkan. Dari sinilah Prai menyadari kalau anak Miharu lah pesan bagi orang yang tinggal di atas mereka.
Dengan tertatih-tatih, Pry mengajak anak itu untuk naik ke atas kereta makanan hingga sampailah mereka ke dasar lubang yang sangatlah gelap. Di dasar lubang itulah dari perkataan bayangan terima kasih, Pry yang menyadari kalau kereta tidak akan naik jika membawanya. Dengan terpaksa, Pry turun meninggalkan anak Miharu seorang diri. She is the message. Dan begitulah pembahasan alur film yang berjudul The Platform, sebuah film yang mempunyai sebuah nilai penting untuk kehidupan kita. Meskipun beberapa orang tidak menyukai film ini pantas diberi rating yang sangat baik. Bagaimana menurut kalian? Jika ada saran film atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Dan apabila jika kalian tidak suka dengan channel ini, silahkan dislike aja. Oke, sekian pembahasan film dari kami. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya Ben pamit undur diri. Bye-bye.